A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terbilang ini, yang sampai dengan pagi alhamdulillah insya Allah cerah di sini, termasuk mungkin juga di Malang, sehingga kita bisa alhamdulillah pagi ini bisa sholat berjamaah, dan fa insya Allah itu seperti sholat sepanjang malam. Semoga saja apa yang kita lakukan ini betul-betul membawa dampak yang positif dalam pertumbuhan spiritual kita untuk menuju akhir yang baik, husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam tak lupa senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia insyaallah sampai dengan kita-kita ini yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan sunnah Rasulullah, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah liya'budun. Sehingga segala tindakan manusia yang kita lakukan ini tujuannya adalah untuk ibadah. Baik ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Termasuk juga pemeliharaan diri, pemeliharaan keluarga, dan juga pemeliharaan lingkungan. Termasuk juga hal-hal yang kaitannya dengan kebersihan. Rasulullah katakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Termasuk Allah juga sudah sampaikan bahwa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka sekali pada orang yang bertobat dan suka kepada kebersihan. Nah, karena itulah masalah lingkungan yang juga terlihat bisa dikatakan kerusakan lingkungan itu tidak lain adalah karena keserakahan ulah manusia yang notabene mereka mengatakan juga kami beriman kepada Allah, tetapi juga banyak dilakukan atau tentang kebersihan itu masih belum bisa dilaksanakan secara utuh. Karena itulah sampai Allah sampaikan bahwa kenapa ada kerusakan di muka bumi ini tidak adalah doharul fasada fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Dan Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah itulah, maka dari sini, dari ayat ini, kalau ada kegiatan-kegiatan atau ulah manusia yang kemudian akhirnya juga efek
yang tidak baik atau bisa dikatakan bencana itu kembalinya adalah kepada manusia itu sendiri karena akibatan mereka, karena tangan-tangan mereka. Maka itu juga merupakan cara Allah agar manusia itu kembali kepada jalan benar. Dan juga agar menjadikan ibrah, pelajaran. Inilah pesan Allah juga di dalam Al-Quran itu bahwa qul siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul ladina min qabl kana aksaruhum musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, bepergianlah di muka bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu yang kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian, para pendengar sekalian? Sungguh banyak manusia ini yang pada hakikatnya diberi akal pikiran itu adalah untuk memikirkan kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungi, memujinya, dan kemudian menjadi tunduk hatinya, kemudian berserah diri bahwa semuanya ini adalah karena Allah. Tetapi nyatanya kerusakan-kerusakan lingkungan, bahkan sampai kerusakan jiwa itu adalah banyak manusia yang israf, berlebih-lebihan. Subhanallah, jadi semuanya itu telah ditata dan dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di dalam diri maupun lingkungan, itu jangan berlebih-lebihan, ya. Sampai tentang berpakaian, termasuk juga makan dan minum, itu juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan juga banyaklah para pemboros itu, ya, yang tidak lain adalah bisa dikatakan boros itu kan mubazir, ya. Dan itu adalah temannya syaitan yang menyuruh itu. Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalau kita lihat bahwa yang sangat miris kadang-kadang sudah diberi oleh Allah rezeki berupa kemewahan mobil misalnya saja. Kami sering mendapati, bahkan yang terkena itu, pernah itu, ya. Saat makan di dalam mobil, kemudian seenaknya saja dibuang di luar mobil, ya. Dan itu tidak menghiraukan, terkena samping atau kanan kirinya yang dekat dengan mobil itu. Kalau kita lihat bahwa mereka itu adalah orang-orang muslim. Para pendengar sekalian yang berbahagia. Padahal sekali lagi Islam mengajarkan ihsan terhadap segala sesuatu sebagai bentuk akhlakul karimah. Rasulullah juga kan bersabda bahwa innama bu'itsu li utamima makarimah akhlak. Bahwa aku ini diturunkan ke muka bumi, ditunjuk sebagai Rasul itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang dulunya perusak, akhlak yang dulunya bermewah-mewahan, akhlak yang dulunya angkuh kesombongan terhadap diri dan dunia ini, maka diharapkan kembali kepada kebenaran, kembali kepada kebaikan.
Di sisi lain, secara keilmuan juga diketahui bahwa salah satu contohnya adalah bahwa air yang merupakan sumber kehidupan manusia, eksistensinya itu adalah luar biasa untuk kelanjutan kehidupan manusia, tetapi telah kita lihat bahwa banyak air sungai ini yang tercemar. Karena apa? Mereka membuang sampah di sungai itu dengan seenaknya saja. Bahkan tumbuh-tumbuhan yang hanya untuk kepentingan ekonomi mereka, alasannya begitu, tetapi kemudian ditembangi secara membabi buta. Dan yang kita lihat, terutama di daerah sekitar pantai selatan yang dulu pernah ke sana bersama ibu-ibu jamaah, betapa hutan atau di tepian jalan yang digundul seperti itu tanpa kemudian diikuti dengan reboisasi, diiringi dengan penghutanan kembali. Atau juga sisi lain, bahwa kita tahu bersama plastik yang tidak bisa mengurai, tetapi kenapa menjadi sekian banyak hal-hal yang berkaitan dengan perabotan ataupun juga bahkan untuk konsumsi sehari-hari adalah tidak lepas dari plastik. Maka kita upayakanlah mulai dari diri kita sendiri. Bukan meremehkan hal-hal yang istilahnya kok itu kuno, itu bukan. Bahwa malah kembali kepada alam. Misalnya saja dengan dibungkus dengan daun. Kemudian juga tempat-tempat nasi itu dari bambu yang tidak lain semuanya itu kemudian bisa mengembalikan kebaikan-kebaikan pada manusia. Kenapa juga kaitannya sekarang ini banyak dari yang dikatakan Pak Mira tadi, penyakit-penyakit itu salah satunya adalah diabetes ini, yang kemudian barulah diketahui karena sekarang kita lebih cepat menanak dengan Magicom yang kemudian panas terus bahkan sampai berlebih dari 10 jam. Dan itulah yang menambah atau meningkatkan kadar gula di dalam nasi. Dan tanpa disadari, kita konsumsi terus-menerus. Padahal sewaktu mungkin kita kecil, orang tua kita dulu, kakek buyut kita tidak mengenal itu semua. Tetapi yang dilakukan adalah baik menanak nasinya dengan istilahnya kukusan. Nah, kemudian tempatnya nasi itu, bakulnya juga dari anyaman bambu. Yang ternyata bambu inilah yang menyerap kadar-kadar gula yang ada di dalam nasi. Sehingga tidak ada zaman dulu itu orang kena kencing manis. Nah inilah salah satu sekian pelajaran, contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tadi sebagai ibrah untuk kita bisa kembali bagaimana kita merawat alam ini, merawat lingkungan ini, yang tidak lain adalah semuanya itu adalah untuk kepentingan kita sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia ini senantiasa berbuat kebaikan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakan dengan baik.
Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Karena sesungguhnya Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Betapa semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat seimbang dengan ekosistem yang rapi. Tapi sekali lagi, manusialah yang mengubah, mengutak-atik, yang akhirnya membawa kehancuran bagi diri mereka. Dunia ini, yang mana alam ini yang mestinya dipelihara dengan baik dan seimbang, tapi Masya Allah diperlakukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Demi kemewahan, gedung-gedung menjulang tinggi ini dipasangi dengan kaca-kaca yang memantulkan sinar yang begitu membuat panas. Bisa kita rasakan kota Malang, kota Batu yang dulunya sejuk, dingin pun sudah berubah memanas suhunya. Dan ini jelas ada di hadapan kita nyata adanya, karena itulah hal-hal yang kaitannya dengan pemeliharaan alam ini seperti yang saya bacakan di surat Al-A'raf 56 tadi, bahwa sudah diciptakan oleh Allah dengan baik ini, jangan kemudian dirusak. Yang semuanya itu adalah untuk rahmat bagi manusia. Jadi baik di saat-saat seperti ini, termasuk penjagaan kesehatan ini, yang segalanya kadang-kadang serba instan, tetapi kemudian malah menyebabkan batuk, sakit lambung, dan sebagainya, maka kita upayakan adalah penggunaan alam ini secara baik, bagaimana juga merawat air, tidak berlebih-lebihan yang ada di lingkungan kita, dan kemudian biasa membuang sampah pada tempatnya, termasuk kemudian tidak sembarangan, walaupun kita di dalam mobil, ya tetap tersedia harus ada tempat sampah dalam mobil, sehingga tidak menyebabkan kerusakan ataupun mengenai pada orang lain yang bisa jadi juga menjadi kecelakaan itu. Maka itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, tetap kita lanjutkan terus pola hidup bersih untuk upaya kita pemeliharaan lingkungan hidup kita. Jangan sampai terjadi terus kerusakan lingkungan ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi. Naudzubillah min dzalik. Itulah pesan-pesan banyak banyak sebenarnya, kan juga tidak nututi waktunya Mbak Mira ya. Supaya kita kembali lagi lah, kita rawat dan kita lakukan dengan baik pemeliharaan diri dan lingkungan kita, agar tetap mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.